add iklan Shopee di toko saya. Dia akan masuk ke Shopee, cari iklannya, top up sampai keluar virtual account, saya tinggal bayar. Otomasi. Tapi masih lambat, masih cepetan sendiri sebetulnya. Tapi wow, keren banget ini teknologi. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau say bye sama ChatGPT. Saya asalnya fans berat ChatGPT. Saya ChatGPT garis keras. ChatGPT membantu banget segala hal yang saya butuhkan, ideation, diskusi, terus kebingungan, ngebuka blind spot. ChatGPT oke banget. Tapi semenjak kayaknya seminggu lalu, 2 minggu lalu kurang lebih, saya denger sambil lari, saya dengerin podcastnya Neil Patel. Neil Patel tuh apa ya? Ya internet marketer skala dunia lah. Beliau bilang katanya Google. Jadi jangan lagi pakai ChatGPT, ya kurang lebih gitulah. Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena Google punya semuanya. Ih, bener juga saya pikir. Kenapa saya Lalu saya berefleksi dari sini, kenapa saya harus tetap pakai ChatGPT? Oh iya, karena saya udah bikin segala asetnya di situ. Karena saya waktu itu kena awalnya di situ. Waktu itu ChatGPT launching, Gemini belum ada. Dan Gemini launching pun masih jelek banget. ChatGPT masih jauh lebih oke. Tapi sekarang kayaknya udah 11-12. Makanya gara-gara Neil Patel saya terbuka matanya. Saya akan stop pakai GPT Pro. Jadi ChatGPT Pro ya, kalau ChatGPT yang gratisan kayaknya pasti pakai. Karena Gemini ada plusnya, ChatGPT ada plusnya, Perplexity ada plusnya, Cloud juga ada plusnya. Tapi saya antara dua itu aja, Gemini atau ChatGPT. Biasanya setahu saya ChatGPT itu bagus kalau ideation atau teks lah, text basis. Tapi kalau image basis, video basis, misalkan kita kirim atau file basis, itu Gemini lebih bagus. Misalkan kita kirim PDF, terus misalkan kita mau bikin gambar, terus kita mau kita sketch di kertas, terus kirim ke AI, Gemini lebih bagus daripada ChatGPT. Sepengalaman saya. Jadi saya akan berpikir untuk stop ChatGPT Pro. Berarti ini sudah sekitar 1 tahun setengah lah. Saya bayar sekitar $20 ya, $20 per ya $20 per bulan, udah 1,5 tahun. Jadi saya akan migrasi ke Gemini alias Google. Sebenarnya Google-nya secara umum, bukan Gemini aja. Gemini itu engine-nya, ya apa ya, otaknya, dan itu produknya banyak sebetulnya. Dan Google itu has everything. Kata Sinel Patel tuh, si Google tuh punya semuanya. Datanya kan punya Google. Google dari tahun 2000, mungkin 90-an udah ngumpulin data. ChatGPT bukan data dia. Google punya YouTube. Wah, YouTube tuh apa ya? Kita saya rasa teman-teman juga nonton video ini karena sering belajar di YouTube. Saya juga sama. Bahkan saya subscribe YouTube Premium. Nah, biar dengerin podcast sambil lari dan bisa dimatiin si screen-nya. Jadi kata Neil Patel, Google punya semuanya, punya datanya, punya engine-nya, punya modalnya, punya pipeline-nya, dan punya duit. Kalau ChatGPT ngarep orang subscribe Pro. Kalau Google dia nggak harus. Yang penting kalau orang udah masuk ke Google Environment atau Google Ecosystem, itu akan di situ terus, akan dimonetize dengan mudah dalam tanda kutip oleh Google. Oh, kalau kayak gitu, saya pikir produknya pasti Google akan jauh lebih baik. Dan memang sejauh ini ya Google selalu selalu oke banget ya. Kalau secara umum, secara general, tapi kalau secara spesifik, Google misalkan kayak hosting mungkin Google nggak terlalu bagus. Terus kayak apa lagi ya? Browser. Browser sekarang Google masih belum sekeren per AI-an. Jadi saya udah coba namanya Comet. Comet. Nah, Comet dari Perplexity browsernya, browsernya tuh keren banget. Keren banget. Bisa jadi robot. Misalkan kita suruh tolong top up Shopee Ads, langsung dia browsing sendiri. Agak lambat sih sekarang. Ya itu awal-awal memang pasti gitu. Nanti lama-kelamaan pasti akan cepat. Tolong browsing add iklan Shopee di toko saya. Dia akan masuk ke Shopee, cari iklannya, top up sampai keluar virtual account, saya tinggal bayar. Otomasi. Tapi masih lambat, masih cepetan sendiri sebetulnya. Tapi wow, keren banget. Ini teknologi makin keren, makin keren. Udah mungkin menuju ke Jarvisnya ini ya, Jarvisnya Iron Man. Nah itu kalau saya suka banget
early adapter. Kalau saya early adapter sama teknologi kayak gini, nah kalau teman-teman jangan sampai gagal. Saya balik lagi ke topik, saya bukan menjelekkan ChatGPT, tapi Gemini lebih bagus. Tapi Google Environment lebih bagus. Nah, buat teman-teman, ini alternatifnya. Kalau teman-teman ChatGPT garis keras juga kayak saya dulu atau sebelumnya, solusinya ini ada dua fitur di ChatGPT yang menurut saya agak berat untuk pindah, yaitu soal projects sama GPT custom. Karena project saya, oh ini nih current plan saya yang $20. Nah, saya udah punya project sama GPT custom yang memudahkan kerjaan sehari-hari saya. Itu ada alternatifnya. Kalau project itu pakai notebook LM, itu jauh lebih bagus. Menurut saya itu jauh lebih bagus karena dia grounding. Grounding itu apa? Dia nggak ngelantur, nggak banyak ngelantur. Kalau project, kita misalkan masukin file 20 PDF. Kadang dia masukin sumber-sumber lain, bukan hanya PDF-nya aja. Jadi kadang dia menjawab tidak sesuai apa yang kita inginkan, atau tidak tepat sasaran, atau hal-hal yang normatif aja. Terus kalau custom GPT custom itu pakai Gemini Gems. Jadi ini notebook LM sama Gemini Gems untuk apa ya? Untuk mengganti kalau teman-teman mau seperti saya pindah ke Google ekosistem. Ya, itu aja teman-teman. Mohon maaf ya yang apa OpenAI ya. Nanti kalau ternyata ChatGPT lebih bagus lagi, saya pindah lagi aja. Ya kita mah customer-nya mah sama sama perubahan ya lihat yang terbagus kita ini aja. Nah, cuman poinnya kalau kita ternyata yang lebih bagus dan kita nggak mau pindah, gimana ya? Kadang kita berat untuk adaptasi. Seperti saya tadi, saya mau pindah, aduh ke Gemini gimana ya? Si project saya harus set up lagi dari awal, GPT custom saya harus set up lagi dari awal. Itu memang berat. Manusia itu memang susah untuk menghadapi perubahan dan melawan itu, mendobrak zona nyaman itu, itulah pebisnis. Dan itulah yang membuat kita terus berkembang. Lawan zona nyaman, dobrak kebiasaan lama, adaptif. Itu poinnya. Saya cuma mau mengajak teman-teman untuk adaptif dan saat ini saya lihat Google ekosistem, Gemini, Notebook LM, VO3 dan sebagainya itu lebih baik daripada GPT atau ChatGPT ke depannya walau-walau. Sekian aja video ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.